Kubur sudah masa lalu yang berlalu, coba abu monitor ketua. Assalamualaikum, Bu. Apakah ini benar dengan Ibu Yeni Mariani SPD, Guru Bahasa Indonesia di Mantika Pasaman Barat? Waalaikumsalam. Iya, benar. Kenapa? Maaf ya, Bu, sebelumnya mengganggu waktunya. Saya Diaresi Mailani, Bu, mau izin melakukan observasi terkait pembelajaran sastra Bahasa Indonesia di Sekolah Mantika Pasaman Barat. Kebetulan saya juga alumni Mantika Pasaman Barat. Apakah Ibu berkenan untuk saya lakukan observasi, Bu? Tapi kita melakukan observasinya melalui via telepon, Bu. Kenapa nggak langsung menemui Ibu, Nanda? Iya, Bu, maaf sebelumnya. Soalnya di sini dia juga ada Bu, banjir. Jadi dia ada kendala untuk pulang kampung, Bu. Jadi kayak susah gitu, Bu. Jadi mohon maaf sebelumnya ya, Bu. Apakah Ibu bisa melalui via telepon saja? Oh, ya udah, silahkan Nanda. Oke, baik, Bu. Pertanyaan yang pertama itu menurut Ibu bagaimana pengajaran sastra di sekolah saat ini, Bu? Untuk saat ini, Ibu mengajarkan sastra melalui kombinasi membaca karya sastra, menganalisis struktur dan makna, serta membuat proyek kreatif. Peserta didik biasanya Ibu ajak membaca cerpen, puisi, drama, dan novel. Selain itu, Ibu kadang juga menggunakan metode apresiasi seperti diskusi kelompok, membaca ekspresif, dan pementasan. Baik, selanjutnya kendala apa yang biasanya Ibu alami dalam pembelajaran sastra? Biasanya seperti minat baca peserta didik yang rendah, keterbatasan waktu karena banyaknya materi kurikulum, serta kurangnya buku sastra yang lengkap di perpustakaan. Selain itu, juga tidak semua siswa memiliki kemampuan menganalisis karya sastra dengan baik. Sebagian hanya fokus pada ringkasan, buku pemahaman isi mendalam. Lalu, bagaimana Ibu menerapkan keenam keterampilan berbahasa itu, Bu? Kami menggabungkan keenam keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, memirsa, dan menyaji ke dalam kegiatan sastra. Misalnya, siswa menyimak pembacaan puisi, membaca cerpen, lalu berbicara saat berdiskusi. Mereka juga menulis resensi, memirsa pementasan drama, dan menyaji karya sastra seperti membaca puisi atau bermain drama. Jadi, semua keterampilan digunakan secara terpadu. Lalu, bagaimana modul ajar sastra disusun? Modul ajar kami susun berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang merujuk pada kurikulum merdeka. Isi modul mencakup tujuan pembelajaran, materi pokok, aktivitas pembelajaran, pertanyaan pemantik, lembar aktivitas, serta asesmen formatif dan sumatif. Modul ajar dibuat fleksibel agar bisa diterapkan sesuai kondisi kelas dan karakter siswa. Bagaimana cara Ibu meningkatkan minat siswa terhadap sastra? Guru biasanya menggunakan media menarik seperti film pendek, musikalisasi puisi, serta pementasan drama. Guru juga memberi kebebasan memilih karya sastra yang disukai agar siswa lebih terlibat dan termotivasi. Metode apa yang paling efektif dalam pembelajaran sastra? Metode yang dianggap paling efektif adalah diskusi kelompok dan pembelajaran berbasis karya karena membuat siswa aktif, kreatif, serta lebih memahami karya sastra secara mendalam. Bagaimana cara Ibu menilai kemampuan siswa dalam bidang sastra? Penilaian dilakukan melalui tugas analisis karya sastra, penulisan resensi, presentasi kelompok, pembaca puisi, pementasan drama, serta portofolio karya sastra siswa. Sejauh mana teknologi dimanfaatkan dalam pembelajaran sastra? Teknologi digunakan untuk menonton film pendek, membaca e-book, membuat slideshow presentasi, mencari referensi, serta mengirim tugas secara digital. Platform digital juga membantu meningkatkan interaksi siswa dalam pembelajaran sastra.
bagaimana Ibu memilih karya sastra untuk diajarkan? Ibu memilih karya yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, relevan dengan tema kehidupan remaja, bahasanya mudah dipahami, dan tetap memiliki nilai estetika dan moral yang tinggi. Lalu, apa harapan Ibu terhadap pembelajaran sastra untuk kedepannya, Bu? Ibu berharap siswa semakin mencintai sastra, mampu berpikir kritis, kreatif, serta menjadikan sastra sebagai sarana mengekspresikan diri. Ibu juga berharap agar fasilitas perpustakaan semakin baik dan waktu pembelajaran sastra lebih banyak. Baik Bu, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Atas waktu yang telah Ibu berikan, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak Bu. Ya udah Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama dia. Waalaikumsalam.